pesisir Selat Melaka. Mungkin mulai dari Sumatera Timur, Medan, Dumai, Siak, Bekalis, Meranti, mungkin sebagian lagi ya dokter ya. Ini identitas dia sebagai masyarakat Melayu yang punya kearifan lokal, mencintai dunia sastra sangat tinggi. Jauh sebelum negara ini merdeka, jauh sebelum negara ini bernama Indonesia, sejak dulu orang-orang Melayu di Selat Melaka ini sudah pandai, sudah piawai dalam menghasilkan karya-karya sastra, termasuk segala bentuk puisi, segala bentuk syair, segala bentuk gurindam, hikayat, cerita dan sebagainya. Semua dah terciptakan. Jadi contoh, pada masa Awang Mahmuda, kita tak tahu cerita Awang Mahmuda tahun berapa, tapi nama Awang Mahmuda ni doktor sangat melegenda untuk Bengkalis, Dumai, Selat Panjang, bahkan sampai ke Kewilahan. Apa kata Awang Mahmuda dalam syair dia? Kalau walau dalam Selat Bengkalis, dalam lagi Lubuk Melaka, walau tajam ujungnya keris, tajam lagi pena pujangga. Jadi kan itu kalau dah zaman awal, kalau Awang Mahmuda dia dah berkata seperti itu berapa zaman itu? Awang Mahmuda itu kita kaji secara ilmiah agak sulit tu, sebab kita tak punya bukti-bukti sejarah yang nyata, dan dia lebih banyak hidup dalam dunia fiksi. Tapi cerita Awang Mahmuda di masyarakat pesisir Melaka ni sudah turun-temurun. Jadi ini identik. Kemudian selain Awang Mahmuda ini berangkai pula cerita lain. Jadi cerita itu terus ada. Contoh di menuju ke Selat Panjang, kalau dari arah Butuh dari arah Pekanbaru, orang lewat Sungai Terus. Nama kalau sekarang disebut Selat Rengit. Kenapa nama disebut apa? Disebut Sungai Terus? Kerana waktu itu Awang Mahmuda buat perahu, dia mengantar rombongan Majapahit. Dia apa? Kata dilanggar di pulau itu. Dilanggar pulau itu, tembuk macam sungai. Apa kata Awang Mahmuda nanti, orang tu ketika sesudah dilanggar, mana Awang Mahmuda minta apa-apa, pertindakan selanjutnya. Apa dia Awang Mahmuda ni? Terus didayung sampai ramai-ramai, berjalan sampai tembuk terus ke Awang Mahmuda. Lama-lama sampailah tembuk dari ujung pulau itu menuju ke Selat Air Hitam, sehingga selat itu disebut orang dengan Sungai Terus. Akhir-akhir ini aja baru orang menyebut Selat Rengit. Jadi begitu kekalnya penghidupan nilai-nilai sastra itu. Padahal itu hanyalah sebuah cerita, tapi diakui begitu lama, sehingga sungai itu disebut Sungai Terus. Dari kata Awang Mahmuda terus begitu. Jadi bukan satu itu aja contoh. Contoh lain lagi, ketika anak bertanya dengan orang tua, ada kerja nyaring, ayah maunya bawa anak dia tak ada kawan, nampak pulau agak unik sikit untuk macam Sampenaya. Apa kata si ayah anak tadi? Ya, pulau apa nama tu? Ayah takut anak kecewa, takut disebut ayah bodoh, tak pandai menjawab pertanyaan budak kecil. Apa jawab ayah tadi? Itu pulau Dedap nak. Kenapa pula nama pulau Dedap nak? Itu ada sejarah dia. Begini-begini ayah dia mengarang lah. Yang inti dia mengajar anak dia jangan durhaka, tapi sekaligus buat anak dia tak kecewa. Itulah asal mula terciptalah cerita Pulau Dedap tadi. Berawal dari rasa seorang ayah Melayu yang tak mau mengecewakan anak-anak. Jadi saya rasa begitu Datuk Lawami, dan persoalan entitas kita sebagai masyarakat Melaka, masyarakat Melayu pesisir yang dekat dengan sastra ini memang tak bisa dipisahkan sama sekali. Seiring dengan itu pula, sebanyak gelombang Selat Melaka, sebanyak itu pula cerita yang ada di pesisir Selat Melaka ini. Tak lebih ada. Begitulah riaknya. Betul riak. Jadi kalau kita bicara tentang kebudayaan, bicara tentang sastra, maka tidak akan habis-habis. Belum bicara tentang Suman HS lagi kan? Belum. Itu semacam-macam. Suman HS dah merdeka kan. Tapi begitulah, Suman HS kenapa timbul sebagai seorang besar? Kerana dia besar di lingkungan Melayu, dan jiwa Melayu itu lebih besar pada diri Suman HS itu sendiri dibanding kebanyakan orang Melayu. Kenapa? Kerana dia meresapi setiap tunjuk ajar Melayu. Melayu mana yang standing dengan Suman HS yang bilang? Ini bilang tak apa-apa dibanding dia. Yang lain. Yang lain lagi, penamaan tempat. Hampir semua penamaan tempat yang ada di pesisir Selat Melaka ini semua ada ceritanya, semua ada sejarahnya. Contoh tadi Dedap, kenapa diberi nama Pulau Dedap? Meranti Bunting. Kenapa ada nak kampung nama Meranti Bunting? Sialang Pasung, kenapa ada nama Sialang Pasung? Bawa ke sana lagi Sungai Suir, kenapa nama dia Sungai Suir? Bawa ke sana lagi Tanjung Sari, kenapa nama dia Tanjung Sari? Bawa ke sana lagi Tanjung Samak, kenapa nama dia Tanjung Samak? Terus berputar sampailah ke Teluk Buntal, sampai nama ke Peti Giwang, segala macam. Jadi dulu nama-nama kampung ini semua nama-nama yang dengan istilah-istilah lokal Melayuan. Tapi ketika Orde Baru,
Pemerintahan Orde Baru ingin menasionalisasikan nama-nama ini tadi, maka muncullah nama-nama baru yang umpamanya Sukajadi, Sukaramai, Sidomulyo, itu nama-nama baru. Tapi kalau asli nama kampung itu tetap dengan nama-nama lama. Baru-baru ini saya ada menulis buku dalam tahun 2023 ini, judulnya Pantun Pucuk Budi Bahasa. Jadi menyambung apa yang disampaikan oleh Datuk Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar tadi yang menyebutkan pantun itu bentuk sontak, kesopanan segala macam kapal pesan. Jadi bahasa simpel itu, pantun itu adalah pucuk budi bahasa. Dengan pantun itulah baik marah, baik sanjungan segala macam disampaikan. Kemudian kadang-kadang sebagai orang Melayu, pewaris asli pantun itu kita agak kecewa. Kenapa? Karena pantun, orang kebanyakan berpantun hanya memikirkan kesesuaian sampiran dengan isi, tidak pada pemanaan. Sebenarnya sampiran itu bukan hanya in di belakangnya, tapi lebih penting apa makna yang terkandung di dalam sampiran, mencerminkan itulah realita isinya. Ada pesan. Ada pesan. Contoh, umpamanya ada pantun Melayu yang bimbang dengan kerusakan pulau dan kampung halamannya. Bunyi pantunnya lebih kurang begini. Kalau ditebang sebatang limau. Saya ulangi apa Datuk. Kalau ditebang sebatang limau, hilang sudah wangi kasturi. Kalau hilang tanah dan pulau, kemana warisan hendak dicari. Jadi kan ada perumpamaan limau, kasturi, saat itu sesuatu yang punya kebesaran nama. Begitu juga dengan pulau, kampung, itu adalah tempat kita berada. Jadi pemanaan itu bukan hanya sekedar melahirkan pantun, bukan melahirkan kesamaan sampiran dan isi, tapi lebih pada makna. Orang tua kita, tokoh kita dulu, Tun Nasihat Effendi almarhum, semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Begitu dia mengajar kita berpantun, bukan hanya menyesuaikan. Kalau di kampung kami banyak orang pantun, asal A, I, I dah selesai. Tinggi-tinggi mana sebut dia, tinggi-tinggi matahari hijau di atas bulan, mari kita membangun meranti, biarlah rakyat aman tentram dan sejahtera dapat makan. Kenapa? Itulah macam itu. Itu nama dia merepek. Tapi itu yang ada di kampung kami kan. Jadi begini, ingin meluruskan ikhlas, saya ingin mewakafkan diri menunjukkan Islam Dr. Akbar tadi untuk hidup di dunia kebudayaan dan menghidupkan macam mana berpantun itu tadi sesuai dengan kaedah pantun. Makanya pada tahun ini saya menuliskan buku yang berjudul Pantun Pucuk Budi Bahasa. Ada makna dan ada pesan yang mau disampaikan. Ada makna dan ada pesan. Begitulah contoh pantun yang dibuat. Datuk Afrizal Cik, ada buku ini, Takdir dari Tanah Jantan. Apa pesan yang mau? Takdir dari Tanah Jantan ini adalah sebuah roman. Roman ini melukiskan kegigihan bagaimana orang-orang di pesisir Melaka dalam berusaha, berwira khususnya berwira swasta. Dulu di kampung kami di Selat Panjang, Pulau Meranti, orang tak bangga jadi pegawai negeri, orang tak bangga jadi pejabat, orang gila jadi tokek. Kenapa? Kerana peradaban pada waktu orang jadi pengusaha, jadi tokek jauh lebih kaya dibanding orang jadi pejabat. Jadi di buku inilah melahirkan segala petualangan lika-liku dalam usaha untuk menjadi pengusaha tadi. Jadi saya berharap kalau bisa orang Meranti yang hidup sedaman dengan kita atau di atas kita bisalah membaca buku ini. Memang kadang-kadang di era digitalisasi segala macam ini, kecintaan anak-anak muda terhadap buku memang kurang, tapi mudah-mudahan buku ini disenangi oleh banyak orang. Memang saya ambil gitu biar ada agak timbul semangat sikit, buat situ ditulis Tanah Jantan, ada kesan berani sikit. Gitu. Kemudian ada 3 lagi. Ini ada 3 lagi buku. Coba Pak Cik jelaskan. Oh itu. Ini sebenarnya gini. Buku ini kebetulan saya nak berangkat kemarin ke sini. Cuma buku ini hanya sempat disembor. Kata orang Melayu. Hanya sempat ditangkap tangan itu, tak sempat bawa buku lainnya. Jadi ini ada buku judulnya Si Tangguh. Si Tangguh diyakini oleh orang-orang Pulau Merbau sebagai sebuah kebenaran fakta sejarah. Tapi tentu orang-orang yang pengkaji ilmiah tak segampang itu untuk menilainya. Tentu dia perlu rujukan ilmiah, perlu naskah akademis segala macam. Jadi Si Tangguh ini ada, kalau simpulannya, penyebab kekerabatan hubungan antara orang-orang Johor Bahru, khususnya bangsawan Johor Bahru dengan orang Pulau Merbau adalah kerana menikahnya Si Tangguh dengan Raja Johor. Ini kisah dalam buku Si Tangguh. Lancang. Kemudian ada Hikayat Lancang Sleman. Hikayat Lancang Sleman. Ini yang nama Lancang Sleman ini
dia adalah kembar. Dia kembar dua beradik. Si abang bernama Lancang Selamat. Si adik pula namanya Bujang Selamat. Adiknya dalam bentuk orang. Abang dia pula Lancang Selamat ini dalam bentuk buaya. Tapi namanya kasih sayang, walaupun wujud dia itu wujud buaya, tapi kasih sayang yang ada di hati dia adalah kasih sayang sebagai manusia. Cuma saya agak aneh, kadang-kadang saya antara percaya dengan tidak, sebab kita ni lebih banyak dibesarkan oleh kajian akademis tadi. Kadang-kadang ada mengandung tahyul. Ketika saya menulis dalam buku ini, saya kira kalau dah kesan tu nama buaya, kita pasti pikiran kita playboy. Kan buaya. Pak Dawam dulu waktu muda lah playboy, kita orang namanya lah. Kalau Pak Dr. Rizal Akbar saya tak berani sebut dari saya gini, kerana ini buku ini fiksi, kan bebas kita untuk menulis. Tapi suatu malam saya tulis buku ini. Kesannya seakan-akan buaya Lancang Selamat ini tadi punya banyak bini segala macam. Tapi malam itu juga saya bermimpi. Apa kata Lancang Selamat ni? Aku tak banyak bini aku cuma satu. Jadi saya terkejut kan? Saya terkejut. Dah kemudian barulah saya membaca-baca referensi lain. Ternyata buaya ni bini dia memang satu. Kemudian ada lagi ketika buku ini ditulis yang menceritakan almarhum abang saya. Jadi ada tinggal satu sesi abang saya bermimpi. Tolong ceritakan dengan apa Rizal Cik itu bahawa kisah aku menyelamatkan seseorang yang bernama Salamah yang disulap oleh orang Bunyin menjadi kambing. Jadi seakan-akan wujud. Dah. Ini ada lagi buku yang judulnya Hikayat Anak Harimau. Tak sengaja saya tulis, saya nak ke Bengkalis. Pagi-pagi hari sebut keritang jam 7 dah turun ke Desa Panjang nak ke Bengkalis. Sampai terus naik pula seorang perempuan. Ternyata perempuan ni peranakan Cina asli. Perempuan ni dekat dengan saya ni memang ramah orang dia. Jadi saya tanya, nama nyonya siapa? Apa kata dia? Ahwa. Saya bilang, kenapa pula Ahwa? Seharusnya Hawa, saya bilang gitu. Apa kata Ahwa dengan Hawa sama aja, kata dia kan, untuk perempuan, kata dia kan. Dalam saya Cina ni walaupun begini sangat memahami pula istilah nama. Jadi kata dia, Ahwa ni pula bukan sebarang nama. Dia ceritalah dengan saya kenapa mak ayah dia mengasih nama dia Ahwa. Rupanya dari Hikayat Anak Harimau. Ternyata Ahwa itu adalah jelmaan seekor harimau betina yang menjelma jadi manusia. Di mana tempatnya ni? Ini tempatnya di Sungai Rawa. Kerana anak dia nakal, suami dia marah, disebutlah dasar anak harimau. Maka dia pun merajuk, dia kembali ke Sungai Rawa lagi dan menjadi harimau. Harimau. Jadi ini kan cerita orang Melayu tu memang jangan buat cerita balik cerita awal tadi. Belum Indonesia ni merdeka, mungkin Belanda belum masuk, cerita ni dah ada. Satu lagi. Satu lagi. Ini sudah tadi. Cerita tadi. Ini dalam bentuk roman. Kadang-kadang sebagai anak muda kita agak bingung untuk bedakan yang mana nama novel, yang mana nama dia roman, apa beda dia. Maka saya kena ingin terus yang menulis roman, maka saya buatlah ini roman. Mengisahkan kisah hidup seorang mulai dia lahir sampai di puncak kehidupan dia. Apa yang memotivasi sehingga Datuk Afrizal Cik begitu termotivasi, begitu giat untuk menulis gitu. Dan yang ditulis kan hal-hal yang bersifat apa nama tu? Fiksi. Kemudian hal-hal yang memang apakah betul-betul kejadian, tapi yang jelas di depan mata kita. Gini. Selama kiprah saya sebagai penulis sejak tahun 2022 sampai sekarang saya baru satu menulis ilmiah. Judul dia Tanah Jantan yang Melawan. Judul kecil lagi Perjuangan Rakyat Pulau Meranti Masa Revolusi Fisik Melawan Penjajah Belanda 1945 sampai 1949. Itu saja ilmiah. Sisanya saya menulis fiksi. Yang penting bagi saya jadi sebuah buku. Jadi kalau ditanya oleh Datuk Dawami jadi mengapa saya ingin jadi penulis, ketika saya kuliah dulu saya kenal dengan seorang dosen. Dosen itu nama dia U Hamidi. Masih ingat Pak U Hamidi kan? Semoga beliau senantiasa dalam dengan Allah. Itulah guru kita. Apa kata Pak U Hamidi? Jangan tinggalkan hanya batu nisan sebagai pertanda kamu pernah hidup di muka bumi, tapi tinggalkanlah karya yang ketika kamu mati, karya itu masih hidup di muka bumi. Jadi saya pikir kalau macam muka saya adalah orang Melayu nak meninggalkan kebun sawit 1000 hektar tak lupa dah. Nak meninggalkan kilang sawit tak lupa. Jadi yang bisa saya buat cuma menulis buku. Saya teringat Hamka. Ketika Hamka menulis
buku tenggelamnya kapal Pandarwit sampai sekarang disebut-sebut. Padahal Hamka dah lama tiada. Suman HS menulis buku pencuri anak perawan sampai sekarang disebut-sebut. Seandainya Hamka Suman HS tidak menulis, mungkin kita tak tahu Hamka, kita tak tahu Suman HS. Pada zaman Suman HS itu Riau sudah ada Wedana, Riau sudah ada gubernur, Riau sudah ada pejabat, tapi kita tak tahu nama pejabat itu siapa. Kepala dinas zaman pendidikan zaman Suman HS itu menulis buku, kita tak tahu. Tapi Suman HS kena dia menulis buku walaupun dia seorang guru, kita tahu dia. Ya kan? Kita tak tahu Menteri Pendidikan zaman Hamka menulis buku, tapi dengan buku Hamka kita tahu. Apalagi kalau kita baca di bawah lindungan Kaabah, meleleh air mata kita gitu pada waktu. Begitulah kebesaran seorang penulis. Dan saya, sisi lain saya tak ada yang menonjol, saya nak jadi kontraktor. Orang banyak lebih besar kontraktor, saya nak jadi politisi lebih banyak yang hebat, saya nak jadi camat, cita-cita itu kandas. Akhirnya saya menulis, mudah-mudahan menulis ini kekal sampai akhir hayat, menanggapi apa yang disampaikan oleh Datuk Dr. Rizal Akbar tadi. 2-3 kali dia nyebut awang mahmuda. Padahal dari awal tadi saya cuma nyampai contoh. Tapi dia macam punya kesan tersendiri tentang awang mahmuda. Kalau dia punya kesan tersendiri, saya juga ada kesan. Jadi begini Datuk Dr. Tuan Dawami. Jadi suatu waktu dulu saya bertemu dengan seseorang sekarang meninggal, almarhum Datuk Aziz bin Atim. Dia bercerita dengan saya tentang awang mahmuda. Awang mahmuda itu kalau dalam hikayat Bengkalis, itu dia hilang entah pergi ke mana, membawa hati yang luka kerana kekasihnya yang bernama Dayang Dermah, kata orang Melayu, Dayang Dermah bahasa Indonesia ya. Dia bawa hati hilang dari kampung Sungai Alam selama 20 purnama. 20 purnama inilah yang diceritakan oleh almarhum Aziz bin Atim kepada saya. Jadi ketika dia bercerita, awal cerita itu, awang mahmuda itu namanya hanya awang. Hanya awang, tapi dia dengan kumuh pucat segala macam. Jadi ketika sudah dapat membuat sungai terus tadi, dia minta perahu itu dibelok ke Sungai Perumbi. Antara Alai dan Selat Panjang itu ada Sungai Perumbi. Di Sungai Perumbi itu dia minta masuk lagi ke sebuah anak sungai. Di anak sungai itu dia berlimau. Dia mandi limau. Balik cerita mandi Datuk tadi. Setelah dia mandi limau di Sungai Perumbi itu, nampak dia jadi muda. Dia masuk ke perahu itu balik. Apa kata Dayang Seri Jawa? Awang mahmuda. Mungkin dalam bahasa Sunda atau bahasa Jawa, awang mahmuda itu bisa diistilahkan disebutkan awang jadi muda atau awang muda kembali. Sejak itu orang menyebutnya awang mahmuda. Jadi itu cerita yang saya dengar. Namakan fiksi. Kita bisa banyak menafsir dengan banyak kejadian. Tapi perlu kita ingat, fiksi bukanlah fiktif. Kalau fiktif itu bupati minta duit potong 20%, kepala dinas potong 40%, itu fiktif kan? Nah ini fiksi. Fiksi ini dia benar atau salah kan? Belum tahu. Bisa jadi suatu saat nanti dia menjadi fakta kebenaran, jadi sesuatu yang ilmiah. Kemudian saya jawab pertanyaan Tuan Dawami tadi. Rahasia. Kalau rahasia, itu tak ada rahasia. Yang penting kunci untuk menulis, pertama banyak membaca tulisan orang. Kalau kita tak banyak membaca, jangan harap kita bisa menjadi penulis. Sekarang kita nak jadi penulis apa? Penulis novel, banyakkan baca novel. Penulis hikayat, banyakkan baca hikayat. Penulis risalah tauhid, banyakkan baca Al-Quran, banyak baca hadis. Kalau kita tak banyak membaca, jangan berhayal untuk banyak menulis. Mau kita mengarang dari situ, suatu hari tak putus. Jadi kalau nak menulis, banyak baca dulu, habis itu tulis. Kemudian menulis jangan pernah berhenti selagi ada mood. Sebelum lelah jangan berhenti, tulis terus. Walaupun hari dah hampir subuh, terus menulis. Pada azan subuh berhenti tulis sama tubuh lah kan. Jadi itu yang saya lakukan selama ini. Jadi insyaAllah ketika menulis, kalau memang apalagi tema yang dipesan, insyaAllah ilham datang. Yang penting kita perbanyak aja macam itu. Itu pengalaman saya. Mungkin pengalaman Dr. Rizal Akbar yang lebih banyak ke dunia akademisnya, saya tak tahu, mungkin dia punya trik sendiri.